Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelatihan dasar CPNS pada agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada bab materi komitmen mutu. Perkenalkan, nama saya Farida Ainur. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 9 kelompok 1 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada materi yang saya bahas kali ini yaitu nilai-nilai dasar PNS pada bab materi pada pelatihan dasar ada 5 PNS pada agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS pada bab materi efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar nama saya Farida Ainur. Yang ketiga, saya adalah peserta Latsar dalam tahun 2021. Kemudian yang keempat adalah kelompok 1 dan yang terakhir membangun komisi itu melalui inovasi. Nah, ada efektivitas dan efisiensi. Istilah ini memiliki pengertian yang pertama. Untuk efektivitas adalah itu ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian, jumlah maupun mutu hasil kerja sehingga dapat memberi keputusan. Kemudian untuk efisiensi itu adalah mengenai biaya, waktu dan tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, apakah bisa dihemat atau tidak. Kemudian inovasi. Inovasi itu adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan atau modifikasi dari yang sudah ada. Jadi baik itu hal baru yang ditemukan atau memberikan inovasi pada sesuatu hal yang sudah ada namun menjadi berbeda dan lebih bermanfaat dan berdaya guna. Kemudian mutu. Mutu itu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nah, pada mutu ada nilai-nilai dasar yang berorientasi pada mutu, yaitu yang pertama, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia. Yang kedua, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Kemudian beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Kemudian melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, misalnya pendidikan pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi atau benchmark. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih penyelenggaraan pemerintahan? Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik yang bermutu itu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi ada keterkaitan antara mutu dengan penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana sih menyelenggarakan pemerintahan yang bermutu? Kemudian ada istilah berpikir kreatif. Nah, kreativitas dalam pelayanan itu merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka. Nah, kemudian ada komitmen mutu melalui inovasi. Inovasi pelayanan publik itu tidak bergerak dalam ruang yang hampa, sehingga perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung, seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif, serta faktor pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai itu ditandai oleh beberapa karakteristik, antaranya senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya, kemudian dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang.
menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Jadi harapan kita kepada penyelenggaraan pemerintah dan peran kita sebagai ASN diharapkan agar terciptanya pelayanan publik yang memiliki komitmen mutu yang selalu mengedepankan kepuasan daripada masyarakat itu sendiri, agar masyarakat terlayani, masyarakat semakin sejahtera, dan kita sebagai ASN menjalankan fungsi kita dengan baik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.